Bapak Ibu, kita hari ini ada satu tema yang menarik. Menarik tetapi susah untuk dilakukan. Ya. Karena di dalam bulan-bulan ini, selama mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan ini, kita tuh digembleng oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mudah untuk kita lakukan. Ya. Kalau bulan lalu kita sudah diajarkan untuk mengadakan rekonsiliasi, baik itu dengan keluarga kita sendiri ataupun dengan orang-orang lain yang selama ini mungkin hubungan kita tidak baik-baik saja. Kira-kira kita datang kepada orang yang selama ini nyebelin kita itu susah nggak? Halo? Aman. Ya, aman tetapi tidak bisa dilakukan. Ya. Kalau aman jaya itu namanya base. Ya. Saya percaya itu adalah hal yang tidak mudah, tetapi Tuhan itu mau untuk kita mengadakan rekonsiliasi. Ya, siapapun juga. Kenapa? Tuhan sendiri sudah memberikan satu contoh bahwa rekonsiliasi kalau kita ingin hidup dalam berkat itu sangat penting. Amin. Ya. Kita baru saja meringkati Paskah dan juga kematian Tuhan Yesus. Kita ingat. Kenapa sih Tuhan itu datang ke muka bumi ini? Ya. Kalau Tuhan mau, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, kemudian mereka itu harus keluar dari taman yang sudah disediakan oleh Allah. Allah nggak peduli sama manusia. Selesai kita. Nggak ada artinya kita hidup. Ya, kenapa? Begitu kita mati, kita tinggal di dalam api kekekalan itu. Selesai. Pernahkah? Ya, pernahkah membayangkan bagaimana sih keadaan di neraka? Tadi pagi kami dalam perjalanan ke sini, Pak Benny cerita. Berapa hari yang lalu, Om Ameng ini datang ke kremasi adiknya Tante Rini. Ya, ya? Tiba-tiba api itu dinyalakan, Om sampai teriak. Dan kebayangkan, ya, ini api yang kecil untuk kremasi. Nah, apalagi di neraka ya Om ya. Kira-kira kalau kesambar dari jarak situ, paling tau? Mati. Ya. Nah, seringkali kita menyepelekan apa arti daripada kematian Tuhan Yesus. Kita seringkali menyepelekan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menganggap bahwa diri kita adalah orang-orang yang hebat. Tetapi yang Tuhan kehendaki bukan yang seperti itu. Hari ini kita diajarkan oleh Tuhan masuk di dalam bulan April itu adalah bagaimana kita hidup mempraktekkan apa yang disebut dengan kerendahan hati. Untuk jadi orang yang rendah hati itu sulit apa sulit? Halo? Sulit. Ya, tetapi itulah yang menjadi tuntutan Tuhan. Kalau itu menjadi tuntutan Tuhan berarti kita harus lakukan atau abaikan? Lakukan. Ya, harus kita lakukan. Nah, minggu terakhir ini kita diajarkan adalah kerendahan hati itu akan membawa kehormatan. Amin. Ya, kerendahan hati itu akan membawa kehormatan. Loh, kok bisa, Pak? Bukankah orang yang sering rendah hati itu justru dianggap sepele oleh dunia? Ya. Tetapi kita tahu, ya, Yesus mengambil rupa sebagai siapa? Manusia. Yang dia adalah Allah itu sendiri. Dia harusnya bisa datang ke dunia ini dengan, kalau dia mau, ibaratkanlah, itu adalah raja dari satu kerajaan yang besar, katakan di Amerika. Ya, Trump kemarin datang ke Roma untuk melayat paus, pemakaman paus. Dia pakai Air Force One, pesawat yang luar biasa tuh. Allah tidak datang yang seperti itu. Justru Allah tinggalkan kesemuanya itu. Dia ambil rupa seorang hamba dan dia menjadi manusia. Bukankah itu sesuatu yang dilakukan Allah untuk memberikan contoh dalam diri kita? Amin. Coba bayangkan, ketika dia masih di dalam kandungan Maria, ibunya, ya, dia sudah mengalami sesuatu yang gak enak. Betul? Ya. Bisa nggak Tuhan pada waktu itu dia lahir, dia pilih hotel yang nomor 1, ya, bintang 14, bukan bintang 5 lagi. Bisa dia lakukan, tetapi
air di kandang. Dia juga harus mati di sana. Itulah keteladanan yang Tuhan lakukan. Kenapa sih? Dia katakan bahwa kerendahan hati itu membawa kehormatan. Ini mau nggak mau ya. Tolong dibantu klik ya. Bisa? Nah, pertanyaannya apa sih yang namanya kerendahan hati? Ya. Kerendahan hati itu adalah satu sikap. Kalau itu sikap berarti datangnya dari dalam, bukan dari luar sana. Kalau itu sikap dari dalam berarti itu tergantung diri kita, bukan tergantung dari orang lain. Sikap tentang apa? Sikap untuk menyadari, ya, sadar dan mengakui. Sadar dan mengakui. Contohnya, kalau ada maling ketangkep, dia sadar nggak bahwa dia mencuri? Sadar, tapi itu ngakuin, ntar dulu. Nah seringkali juga gitu, kita nggak mau ngakuin. Yang kita akui apa sih? Bahwa kita sesungguhnya sebagai manusia itu banyak mengalami kekurangan, banyak mengalami kelemahan, banyak mengalami ketidakbisaan. Nah, kalau kita menyadari itu, kita baru tahu bahwa kita itu banyak yang tidak bisa lakukan. Ya. Kalau kita sadar bahwa kita banyak tidak bisa lakukan, jangan sekali-kali namanya sombong, angkuh, ya, somse. Apa itu somse? Ya, sombong sekali. Ya, nah Tuhan nggak mau yang seperti itu. Ketika kita dirubah oleh Tuhan melalui kematian yang kekal, sesungguhnya Tuhan itu sedang memulihkan keadaan. Sering kali saya tanya pada orang-orang Kristen, ya, jemaat saya di Kopo, apa sih arti kematian Tuhan Yesus? Ya, Tuhan itu menebus kita, Pak, melalui kayu salib. Oke. Tapi sering kali mereka lupa bahwa sesungguhnya yang dikembalikan oleh Tuhan itu adalah identitas diri kita. Kita yang tadinya adalah orang-orang berdosa, yang harusnya tadi menerima hukuman api kekal, kita diangkat oleh Tuhan untuk menjadi apa? Anak. Diangkat anak bukan oleh Presiden Prabowo, tetapi diangkat anak oleh yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Keren ya? Ya? Yohanes 1:12 itu dikatakan di situ supaya semua orang yang percaya, ya, diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah, diberinya hak. Artinya boleh nggak kita itu menikmati apa yang Bapak kita punya? Boleh. Tapi mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa saya rajin ke gereja, hidup saya juga susah, nggak bisa menikmati itu? Pertanyaan saya kembali, sudahkah engkau mengenal Tuhanmu dengan sungguh-sungguh? Banyak orang-orang Kristen ketika saya tanya, Tuhanmu siapa? Yesus Kristus. Kenal nggak? Ya kenal apa? Di mana? Nah begitu saya tanya di mana, bingung dia. Ya nggak mungkin apa kenalnya di pasar malam. Ya. Kita mau mengenal Allah itu dari mana? Satu adalah dari firman-Nya, yaitu Alkitab. Pertanyaan saya adalah, kamu katanya pengen mengenal Allah, tetapi pertanyaan saya, Alkitabmu baca nggak? Ya kadang kalau ingat, Pak. Kalau ingatnya pun itu setahun sekali. Ya, baru buka Kejadian 1 dibaca, ya, baru dibaca 1 ayat, 2 ayat, habis itu lupa lagi. Bagaimana kita akan mengenal Allah? Bagaimana kita akan dikenal Allah kalau kita tidak pernah mengenal Dia? Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena mereka tidak mau mengenal. Ya, karena engkau lah yang menolak pengenalan itu. Nah seringkali ya itu yang terjadi. Untuk mengenal Allah, itu kita perlu pengakuan untuk kita merendahkan. Ya. Untuk mengenal Allah, kita mengakui bahwa Dialah yang terbesar dari segala sesuatu. Kita akui itu di hadapan Allah dan kita juga akui kepada sesama kita.
bahwa aku nggak bisa, bahwa hanya Allah saja yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan. Itu yang Tuhan. Ya. Nah, seringkali kita lupa bahwa Allah sudah mengajarkan kita, bahkan Dia mempraktekkan, bukan hanya mengajarkan, mempraktekkan apa itu arti rendah. Dengan Dia turun ke muka bumi, bahkan dalam ketaatannya Dia harus mati disalibkan untuk siapa? Saya katakan tadi, Allah bisa, gak perlu Dia berkorban. Udahlah manusia nakal-nakal, udah. Pokoknya mereka selesai hidup, dia mati, selesai, kekal. Tetapi oleh karena kasih karunia kita beroleh. Amin. Nah, kenapa sih? Pertanyaannya adalah mengapa kerendahan itu sangat penting? Ya. Di dalam Kolose 3 ayat 12, ya kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya, ada 5 hal di situ. Kalau kita lihat, ini adalah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose. Ya, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui yang namanya Paulus. Dia katakan begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita ini orang pilihan nggak? Ya? Orang yang sudah ditetapkan karena kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, supaya barang siapa yang mengaku, ya, bahwa Dia adalah Tuhan, maka hidupnya diselamatkan. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kita tuh dipilih, karena banyak orang yang dipanggil tapi tidak merespon. Tetapi dikatakan pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Keren gak kita dikasih Allah itu? Ya? Tapi seringkali kita gak balas kasih Allah itu. Seringkali kita pohon, alias lupa, alias lali, ya? Alias forget. Seringkali kita seperti itu. Tapi di sini dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan. Nah, dan kenakanlah kerendahan. Bapak Ibu, kira-kira di bulan Oktober tahun lalu, terus terang setelah saya hampir setahun pada waktu itu dipercaya oleh Pak Bob untuk mengembalakan kembali di Kobe, saya rada bingung melihat jemaat-jemaat di sana. Tuhan, ini jemaat mau diapain sih? Jemaat itu mau diapain? Saya duduk diam dengan istri saya teman betul. Tuhan mau jadikan mereka murid. Murid yang bagaimana? Bukankah setiap orang Kristen itu adalah Tuhan gak jalan? Tuhan cuma kata, jadikan mereka itu murid. Di situ saya mulai belajar. Apa sih yang disebut murid itu? Murid adalah orang yang mau belajar kepada seorang guru. Murid adalah dia tidak hanya belajar, tapi melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya. Seorang murid dia pasti mengenal gurunya luar dan dalam. Betul? Nah, dari situ saya duduk diam. Saya dengan istri saya mempersiapkan diri. Kalau saya harus memuridkan jemaat, berarti saya harus dimuridkan dulu. Ya? Hampir 20 tahun. 20 tahun lebih. Ya, tahun 98. Kalau sekarang tahun 2025, udah berapa tahun kok? Ya? Ada 27 tahun. Saya lahir baru. Saya belajar banyak hal tentang Tuhan. Tapi apakah saya mengenal dengan Dia dengan baik? Masih banyak. Saya buka semua referensi, saya buka apa yang pernah saya pelajari. Untuk apa? Bagaimana saya memuridkan jemaat ini? Karena Tuhan janji begini, ketika aku akan memulihkan jemaat yang aku percayakan kepadanya,
mereka harus jadi murid Tuhan. Kami selama ini punya slogan 3PK. Ya, 3PK bukan persembahan kasih. Tetapi yang pertama adalah pulih karakter, pulih keluarga, pulih keuangan. Setahun yang lalu cuma lewat. Bukan ada pemulihan-pemulihan, tapi makin menjadi-jadi kok. Ya, makin menjadi-jadi. Ya ampun Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku akan memulihkan itu kalau mereka mau jadi murid. Akhirnya kami mengambil satu keputusan, dan sudah beberapa bulan ini setiap hari Senin saya ngajar mereka besok. Ya, karena kalau mereka saya suruh datang ke gereja di hari biasa, itu susahnya setengah mati. Ya, itu pun tidak semuanya mau ikut. Saya bilang, nggak apa-apa. Kalian nggak mau ikut berarti kalian tidak mau untuk menjadi murid. Saya ajarkan mereka. Saya mulai dengan apa sih? Pengenalan akan Yesus Kristus. Melalui apa? Saya ajarkan tentang doa Bapa kami. Itu saya pecah satu-satu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Apa berarti Bapa? Mereka mulai mengerti bahwa yang disebut dengan Bapa itu adalah Allah Bapa sendiri. Bahwa Allah Bapa itu adalah Tuhan yang dekat. Ya? Tuhan yang mau peduli. Tuhan yang kompeten, Tuhan yang konsisten. Mereka mulai ngerti, oh iya, Tuhan itu yang seperti. Sekarang saya tanya, kalau kita mau belajar, kita perlu kerendahan hati. Nah, mereka mulai belajar. Nah, artinya apa? Di sini saya mulai mengajarkan mereka tentang perintah Tuhan untuk mereka. Ya. Nah, yang pertama, kenapa sih kita itu harus rendah hati? Kita lihat di sini. Kerendahan hati itu akan ditinggikan, tetapi kesombongan itu akan dihancurkan. Siapa yang setuju katakan amin? Ya. Di dalam Mazmur 69 ayat 32 dikatakan begini, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati. Ini firman Tuhan. Ya, lihatlah. Dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Ya. Artinya begini. Ketika kita hidup di dalam kesombongan, keangkuhan kita tidak pernah mencari Allah. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah kesuksesan diri kita sendiri. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah keinginan kita sendiri. Ya. Tetapi firman Tuhan itu dikatakan begini, lihatlah orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Nah, ketika kita mulai mencari Allah, artinya kita rela untuk kita mengenal Dia dengan segala pengorbanan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah dan dikatakan di situ, biarlah hatimu hidup kembali. Hatimu hidup kembali. Berarti tadinya mati kan? Artinya itu tadinya kita padam. Tetapi ketika kita rendah hati cari Tuhan, Tuhan itu akan nyatakan diri. Di dalam Hosea 6 itu dikatakan begini. Marilah kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Maka Dia akan datang seperti fajar pagi hari dan hujan pada akhir musim. Fajar itu datangnya langsung terang atau enggak? Sedikit-sedikit. Saya tadi berangkat dari sini sama Ko Beni, itu kira-kira tadi jam 5:15 setengah. Masih gelap. Tapi begitu di jalan, udah mulai terang. Meskipun tadi sepanjang jalan tuh kabutnya tebel banget, ya, mulai dari jembatan panjang tuh, Ciranjang, itu kabut banget. Nah, tapi sedikit. Nah, akhirnya seperti hujan akhir musim. Apa sih yang dimaksud dengan hujan akhir musim? Hari-hari ini tuh sebetulnya udah mulai musim kemarau. Hujannya deras nggak? Kalau di Bandung deras banget, ya. Artinya Tuhan langsung akan menyatakan dirinya. Siapa dirinya?
Nah, ini diperlukan kerendahan hati. Artinya bahwa kita harusnya sadar untuk mencari Tuhan karena apa sih? Bahwa kehidupan kita apapun yang kita punya, ya apapun yang kita punya, itu tidak pernah kita tergantung pada Dia. Ya, karena Allah yang punya. Amin. Saya pernah ketemu dengan seseorang. Saya katakan, bro, aku kalau melihat kamu tuh orangnya rendah hati. Oh Pak, Bapak nggak tahu. Saya 3 tahun yang lalu itu Pak, wah, Bapak kalau melihat saya, itu saya adalah orang yang angkuh. Puji Tuhan Pak, kalau sekarang saya bisa rendah hati. Itu kira-kira orang yang rendah hati atau enggak? Hah? Hah? Halo? Itu orang pamer. Iya kan? Itu orang pamer. Bandingkan yang tadinya bilang saya rendah hati, dia pamerkan. Oh Pak, kalau saya sekarang ini rendah hati, puji Tuhan. Orang yang rendah hati itu dia akan tertunduk. Dia akan semakin tunduk. Dia tunduk di hadapan Allah. Ya. Dia tidak hidup di dalam kesombongan. Tuhan tidak pernah melihat kita. Apakah kita itu setiap hari baca firman Tuhan? Apakah kita hafal ayat-ayat firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu? Tuhan nggak perhitungkan itu, Yang Tuhan perhitungkan adalah kita melakukan firman itu. Ya, hafal apapun. Kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat yang terakhir. Tuhan nggak perhitungkan itu. Kalau hidup kita tidak pernah kita taat dengan apa yang kita mau dalam firman itu. Itu yang Tuhan mau. Nah, bagaimana kita akan taat kalau kita baca saja tidak pernah? Bagaimana kita taat kalau kita belajar aja firman Tuhan itu kita renungkan, kita juga nggak mau? Yang Tuhan mau itu adalah kita melakukan firman itu. Untuk melakukan itu perlu kerendahan hati untuk baca. Ya, untuk baca. Tahun lalu di Koko saya mulai ayo baca Alkitab. Wah, pertama-tama hebat banget. 70 orang ikut kok. Ya. Hari ini yang baca tinggal 21 orang. Brotoli yang lainnya. Saya biarin, nggak apa-apa. Yang saya minta adalah kalian baca dulu. Saya nggak mengharuskan mereka taat dulu. Baca dulu bagaimana mereka taat kalau mereka baca kenapa. Ya. Perlu pengorbanan nggak sih baca Alkitab? Hah? Baca doang loh ya, belum merenungkan. Apalagi mempelajari. Nah, sering kali kita bohong. Nah, kita lihat di sini. Kerendahan hati itu akan ditinggikan, kesombongan akan dihancurkan. Kita akan belajar dari seorang raja yang sering disebut, itu adalah Nebukadnezar. Ya. Nebukadnezar itu adalah seorang raja yang besar sekali pada waktu itu, mempunyai kekuasaan yang sangat-sangat luas. Itu namanya adalah Kerajaan Babel. Boleh dikatakan Babel pada waktu itu hampir menguasai banyak wilayah. Dengan kesombongan yang ada karena kekuasaan yang besar, suatu saat Nebukadnezar itu berkata, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Jadi dia lagi duduk di atas itu, dia lihat ya tentang kerajaannya itu, dia berkata, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku artinya kuasanya, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Hebat kali. Mungkin kalau sekarang kita bandingkan itu mungkin kayak Donald Trump. Wah, dia merasa punya apapun sehingga dia bikin kekacauan. Nah, begitu dia katakan itu, apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? Ada suara di langit bahwa kesombongannya itu, semua kerajaan itu akan dicabut kekuasaannya dari Nebukadnezar. Dia akan dikirimkan di padang, ya, dikirimkan ke padang, hidup dengan binatang-binatang, makanannya rumput. Kalau rumputnya itu, ya, jukut yang digoreng itu enak. Iya kan? Itu saya suka. Wah, ini rumput yang dimakan kambing. Ketika suara itu sudah selesai, dia sudah pindah ke padang itu. Digambarkan di sana, kukunya panjang-panjang, rambutnya sampai panjang banget. Pokoknya nggak pernah itu terjadi pada zaman dia menjadi raja. Kenapa? Karena kesombongannya itu menyebabkan dia dihancurkan oleh Tuhan. Jadi hari ini Tuhan ingatkan, jangan lagi jadi orang somse, ya. Tuhan itu nggak butuh status kita, makanya jangan sering-sering bikin status di WA, ya. Jangan sering-sering bikin status di Instagram. Tuhan nggak butuh. Jangan pamer-pamer kekayaan. Tuhan gak butuh. Tuhan jauh lebih kaya daripada itu. Yang Tuhan mau adalah apa? Kita hidup sebagai seorang murid. Murid artinya mengenal gurunya. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Nebukadnezar. Setelah 7 masa atau 7 tahun, dia tiba-tiba mengangkat mukanya. Dia mengakui kebesaran daripada Allah itu sendiri. Begitu dia mengakui kebesaran daripada Allah, ya, hukuman dia dicabut. Dia dikembalikan lagi kepada kedudukannya semula sebagai raja. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi. Dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya, dia mengakui. Karena kekuasaannya, ialah kekuasaannya kekal dan kerajaannya turun temurun. Nah, seringkali kita lupa mengakui kebesaran Tuhan. Dan kita tonjolkan adalah kebesaran diri kita sendiri. Tuhan gak suka. Ya, sebelum Tuhan hancurkan itu, kalau itu ada kesombongan, lebih baik hari ini, lebih baik kita akui Kita akui bahwa dia itulah sesungguhnya yang memiliki segala-galanya. Itu yang Tuhan. Nah, jadi sekarang aku Nebukadnezar, ini orang yang tidak mengenal Tuhan tadinya, memuji, meninggikan dan memuliakan Sang Raja Surga. Dia katakan, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku contoh. Ingat. Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku contoh. Yang Allah paling benci itu adalah kita sendiri. Kita itu diciptakan oleh Allah dari apa? Debu tanah. Ya. Debu tanah itu bukan tanah liat. Debu. Kotoran. Ya, kecil banget kan partikel itu. Artinya kita tuh nggak ada. Tetapi Allah itu jadikan kita dari. Dan kita dihembusi nafas Allah. Jangan sampai terjadi seperti, bayangin seorang raja Babel yang berkuasa seperti itu, tiba-tiba dengan Allah membalikkan hanya sekejap saja semuanya. Allah nggak suka orangnya. Kemudian yang kedua, tolong diklik. Oke. Ya. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12 dicatat begini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya. Kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Yang Tuhan mau ketika kita tuh mau diangkat, itu kita rendah hati dulu. Nah, seringkali kita itu maunya kita diangkat dengan segala kesuksesan kita. Dan kita jual ketika kita di tempat pekerjaan itu adalah
Kalau perlu sikut sana, sikut sini, ya kita jatuhkan orang lain supaya aku pilih. Tuhan nggak suka. Tuhan nggak suka yang seperti itu. Nah, orang dunia seringkali itu menganggap orang yang rendah hati itu orang lemah, gampang ditipu, gampang dipercaya. Benar nggak? Karena terlalu baik. Tetapi satu, saya mau katakan, kalau kita adalah orang percaya, ada perlindungan yang ada di dalam diri kita oleh kuasa. Tuhan itu menjaga kita karena kita itu adalah anak. Ketika Yesus mati, tidak hanya identitas kita yang dipulihkan sebagai anak, identitas kita itu dikembalikan sebagai imam dan raja. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya kan? Status kita itu sebagai raja. Nah, ketika kita status kita sebagai imam dan raja, seringkali bingung kita, apa sih maksudnya sebagai imam? Imam itu apa? Imam itu adalah orang-orang yang membawa orang-orang lain kepada Tuhan. Baik itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan maupun orang yang belum mengenal Tuhan. Artinya bahwa ketika status kita itu adalah sebagai imam, ya, ayat selanjutnya dikatakan untuk memberitakan kebesaran kasih Tuhan. Kamu yang dahulu hidup di dalam kegelapan, sekarang kamu sudah diangkat hidup di dalam terang. Itu yang harus kita beritakan. Seringkali kita tidak mengakui diri kita itu adalah identitas kita sudah dipulihkan sebagai imam. Kalau identitas kita itu sebagai imam dipulihkan oleh Tuhan, harusnya kita mulai berkegiatan kita adalah fokus untuk apa? Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yes. Perlu rendah hati nggak? Ya. Perlu nggak? Itu nggak? Itu nggak? Apalagi kalau Bapak Ibu ketemu dan dengan orang-orang, mohon maaf, yang ekonominya sangat-sangat, rumahnya di gunung, di sekitarnya itu adalah tempat pembuangan sampah, jijik, tetapi kita mau nggak melakukan? Mau nggak kita melakukan? Dan itu nggak. Saya dulu bergerak Rock Bandung itu, Rock Braga itu ada tahun 2007, ya 2007, 2008 itu Popo, 2009 itu Cipanas, ya. Nah kami punya komsel namanya waktu itu adalah Eklesia. Namanya Eklesia berarti kami harus keluar. Saya banyak kunjungi tempat-tempat yang seperti itu dengan komsel. Suatu saat kami pernah datang di satu daerah di Antapani. Kami datang ke sana. Di sana ada satu tempat. Itu banyak abang-abang beca. Dan istri-istri mereka tuh banyak yang kerja sebagai tukang cuci. Di situ hanya satu orang Kristen, satu keluarga Kristen. Ya, kami datang, kami berkenalan, kami bawa makan, kami bawa baju layak pakai, ya, untuk menjalin hubungan. Maksud kami adalah mengajarkan ibu-ibu itu untuk membuat sabun, supaya ketika mereka itu sebagai tukang cuci, mereka juga bisa jualan. Sederhana yang kami lakukan. Dalam beberapa waktu, kami sempat dipanggil oleh pengurus RT di situ. Saya disidang malam-malam. Saya datang cuma berdua. Saya disidang di balai RT. Apakah saya takut? Kalau manusia saya takut. Ya, tetapi saya tahu ada Roh Tuhan yang berkuasa. Ketika saya dituduh begini, ini kristenisasi. Saya bilang, saya nggak mengkristenkan. Saya sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban untuk melihat orang-orang yang seperti ini. Ya, tapi ini warga saya. Kenapa Bapak diamkan? Ya, saya debat itu. Kenapa Bapak diam? Sampai akhirnya, oke, saya tidak akan pernah ke situ lagi, Pak. Ini kartu saya, alamat saya, telepon saya ada di situ. Kalau Bapak butuh apa-apa.
ketika saya mau pulang, ada seorang dia sepantaran dengan saya. Dia nanya ke saya, "Pak, Bapak pernah kuliah di UGM?" Yang saya sebut adalah S1 saya. Saya di Bogor, Pak. "Bukan, Bapak pernah ngambil MM di sana?" "Oh iya, Pak, saya si ini." Saya bilang, dia yang tadi marah-marahin saya itu teman saya kuliah. Ya. Karena saya udah 10 tahun gak pernah ketemu. Tiba-tiba dia ngomong, "Ya ampun." Ya sudah, saya bilang, "Lo kalau butuh apa-apa, gue mau bantuin." Nah, artinya gini loh, kita ini harus mau datang ke tempat-tempat yang seperti itu karena Tuhan sudah tetapkan identitas kita sebagai iman. Itu perlu kerendahan hati yang Tuhan. Mungkin orang dunia itu melihat bahwa kita orang-orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang, katakan, gampang diperdaya. Enggak, saya katakan ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Yes. Nah, kita lihat tinggi hati itu membakar. Tuhan itu menjadikan manusia itu menurut rupa, gambar dan rupa Allah, betul? Artinya ketika dia dijadikan dari debu tanah, Allah itu mengotori tangannya, kemudian dihembusi nafas dari Allah. Artinya sebagian dari keberadaan Allah itu ada di dalam diri manusia. Betul? Ya. Nah, ketika semuanya itu sudah terjadi, lihat di sini. Mereka ditempatkan di satu taman yang indah oleh Allah. Allah bisa bercakap-cakap dengan manusia. Ya. Karena gambar dan rupa itu berarti manusia itu sudah dijadikan sama, mirip, ya, dengan Allah. Daud berkata, "Apakah manusia? Ya. Sehingga engkau menjadikannya hampir sama dengan Allah, hampir sama." Nah, kita lihat di sini peristiwa itu terjadi ketika tiba-tiba sang ular itu datang kepada yang namanya Hawa, perempuan itu. Dia ngomong. Tentunya Allah mengatakan bahwa kamu tidak boleh makan seluruh buah dari pohon-pohonan itu. Siapa bilang? Kata si wanita. Jangan ngaco kamu. Allah berfirman semuanya boleh kamu makan kecuali satu pohon itu yang nggak boleh. Si ular masuk lagi. Jangan percaya, Allah itu nipu kamu. Kalau kamu makan buah itu dikatakan seperti ini. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, seringkali kita lupa. Kita menjadi pengen seperti Allah. Ya, sok pamer kekuasaan. Sekarang ini banyak banget orang-orang yang mau berkuasa dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, yang namanya Hawa itu pengen menjadi seperti Allah. Dia lupa apa yang dikatakan oleh Allah tentang pesannya. Dia nggak tahu atau dia nggak mau dengar. Dia nggak mau merendahkan diri, nggak mau tahu apa yang terjadi. Hancur semuanya. Dia ambil buah itu, dia kasih ke suaminya. Dampaknya apa? Mereka terusir. Mereka terusir dari itu. Itu adalah satu hal. Karena ketidaktaatan itu akan menghancurkan manusia. Hari ini Tuhan ingatkan kembali. Jangan kita hancur karena semua. Nah, yang ketiga, praktek kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Kira-kira mempraktekkan kerendahan hati gampang atau gampang? Hah? Gampang atau gampang? Tahu. Gampang ya? Ya, 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua
Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan. Supaya kamu ditinggikan. Bapak Ibu, bulan-bulan yang lalu, saya betul-betul ada satu titik terendah. Ketika istri saya, ya, hampir setiap minggu fungsi ginjalnya itu turun 1%. Kalau itu dari 100% turun 1%, itu 99%. Cincang, gak ada masalah. Ya. Fungsi ginjal dia itu selama ini tinggal 16%. Ya, 16%. Biasanya itu turun 1% itu setiap 7 tahun. Ini tiba-tiba setiap minggu. Ya. Ketika turun dari 16-15, saya pikir itu mungkin tidak terlalu. Sampai pada akhirnya turun menjadi 6%. Ya sering. Kami datang ke dokter udah beda. Karena kalau sudah masuk di tahap 5% fungsinya, itu harus cuci darah. Cuci darah, itu nggak mudah. Jujur, saya panik. Jujur, saya bingung. Jujur, saya nggak tahu apa yang salah. Nah, ketika dokter katakan, fungsi ibu 6, sekian. Udah, masuk aja sekarang mulai untuk yang namanya cuci darah. Apa yang terjadi? Sebagai orang percaya, istri saya ngomong pada Tuhan, beri saya kesempatan. Ya, ngomong sama dokter, Dok, beri saya kesempatan. Kami datang pada Tuhan, cuma satu yang kami perlukan, mujizat. Kami belajar bagaimana cara berdoa dengan benar. Kami belajar bagaimana doa itu yang dikabulkan oleh Tuhan. Mulai doa tentang Hizkia yang umurnya dijawab oleh Tuhan, diberikan 15 tahun. Ya. Dan kami menemukan sesuatu yang sederhana yang selama ini Tuhan ajarkan, tetapi tidak pernah kita. Saya tidak lagi sujud, saya tiarap. Kalau tadi Pak Irsan bilang, Allah sanggup melakukan segala perkara. Kalian bisa juga. Saya nyanyi itu sambil nangis. Ya. Kalian nyanyi bisa bersorak-sorak. Saya nyanyi itu Allah sanggup, saya nangis. Saya betul-betul di situ digojlok oleh Allah. Ya, saya direndahkan sampai saya sudah tidak bisa lagi. Saya bilang, Tuhan, saya mau belajar. Bagaimana? Saya tahu bahwa Engkau sanggup. Di dalam Matius 7, ayat 7, Tuhan mengajarkan kita. Mintalah. Apa Tuhan minta itu? Benar kan aku minta? Tuhan bilang, kalau kamu minta, mintalah secara spesifik apa yang kamu perlukan. Tuhan bilang, apa yang kamu butuhkan? Seringkali kita berdoa, Tuhan berkati aku. Berkat yang bagaimana, men? Ya kan? Seringkali kita ngomong yang seperti itu, tapi Tuhan minta adalah ngomonglah yang spesifik. Selain spesifik yang Tuhan mau itu adalah minta sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika saya belajar doa Bapa Kami, Tuhan kata, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan itu kebutuhan atau keinginan.
Halo? Kebutuhan. Hah? Makanan itu kebutuhan, minuman itu adalah kebutuhan kita. Di situ saya sadar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bagaimana aku akan melayani Engkau dengan jemaat yang Kau percayakan kalau istriku dalam kondisi yang seperti ini? Aku butuh Tuhan, ginjal istriku akan pulih, naik fungsinya, setiap hari naik untuk menjadi 100%. Ya. Kadang-kadang deg-degan, bener enggak sih? Ya. Apa yang terjadi? Ketika periksa pertama, naik 7%. Dari 6 itu menjadi 7. Kami masih belum. Ya. Periksa lagi kami ke lab. Ya, dalam minggu berikutnya naik 9. Wow. Itu tuh. Ya. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kami periksa lagi. Fungsinya sekarang 12,9. Wow. Istri saya adalah seorang dokter. Secara medis gak mungkin ginjal yang fungsinya turun itu naik. Tetapi kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau nangis di hadapan Tuhan, Tuhan tolong. Yes. Ya. Hari ini saya sudah mengalami, dan itu pun juga berlaku bagi saudara semua. Amin. Pada waktu itu dokter udah bilang, ibu kalau nggak mau cuci darah atau datang ke rumah sakit, ibu bisa beli alat. Ya. Harganya itu satu Avanza, 400 juta. Ya kan? Tuhan, lah kalau 400 juta duitku habis Tuhan, aku bilang gitu. Cuma untuk cuci darah. Terus buat aku melayani yang lain gimana Tuhan, aku nggak punya duit. Apa yang terjadi? Suatu hari, kami masih di rumah sakit. Istri saya jam 2 bangun. Dia nangis. Karena adiknya itu harus kemoterapi lagi. Tadinya dia divonis kanker dan kankernya udah bersih. Tiba-tiba ketika dia cek lagi ke Malaka, kankernya kambuh. Butuh 100 juta untuk yang namanya kemoterapi. Dia nangis. Tuhan, aku nggak bisa langsung tes untuk menolong. Kami berdoa sampai jam 4 pagi. Jam 10 pagi ada orang telepon, ya, itu dari asuransi. Dia bilang, Mbak, ini ada persetujuan dari asuransi, uang Mbak disetujui. Jumlahnya itu 500 juta. Oh. Ya, artinya apa? Tuhan cukupkan semua. 100 juta itu untuk adiknya itu. 400 yang tadinya mau kami belikan alat, itu Tuhan bilang, ini kamu simpan, nggak perlu pakai alat karena ginjal sebenarnya. Wow. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan itu suka. Tuhan yang paling benci adalah kita congkak, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan itu sama. Jangan pernah kita tuh sombong. Kalau hari-hari ini kita melihat di luar sana, banyak orang yang gila kekuasaan. Biar aja mereka memang gila kan. Kita yang bukan orang gila, yang percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Apa yang kita gilai? Gilalah dengan rendah hatimu. Yang artinya kita mau menyerahkan diri kita. Kalau saya sudah mengalami, Bapak Ibu pun juga akan mengalami. Tuhan gak suka orang yang contoh. Ya. Orang yang rendah hati itu akan mempraktekkan ini. Mau mendengar orang lain dan mau mendengar suara Tuhan. Orang yang rendah hati tidak merasa paling benar. Orang yang rendah hati mau menerima saran dan kritik dengan terbuka. Seringkali kita dikritik sedikit aja, udah kepala kita udah segede kepala kerbau kan, keluar itunya, apa namanya, tanduknya. Nah,
Mau mengakui kesalahan dan mau bertobat, menghormati orang lain dan mengenal status. Saya tutup dengan satu video. Ya. Ini ayam jago. Ini contoh. Nah, lihat. Orang yang angkuh, orang yang maunya sendiri, merasa paling benar tuh kayak ayam jago tadi. Gitu kan. Akhirnya jatuh juga. Ya. Ayam jago aja bisa dipakai Tuhan untuk pesan nama kita ya. Ya, bukan hanya sama Petrus, pokok ayam jago, tapi ayam jago ini juga untuk mengingetin kita. Jangan jadi orang angkuh. Ya, senggol sebelahmu, bro, sis, jangan menjadi orang sombong. Ya. Satu lagi, jadilah orang rendah hati. Baik, itu yang Tuhan ajarkan hari ini tentang kerendahan. Kalau saya bisa memberikan kesaksian semuanya itu, saya hanya mau tundukkan itu. Ya, saya hanya mau rendah hati. Karena apa? Kerendahan hati itu gak mudah. Gak mudah. Tapi itu datangnya karena kita mau. Sekali lagi, rendah hati itu adalah sikap ya, yang menyadari dan mengakui bahwa kita itu punya banyak kelemahan. Kalau kita sadar itu, berarti kita mau berubah. Hari ini Tuhan ingatkan. Ayo berubah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu.